Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa pada kali ini dengan Hajah TV. Pada saat ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Al-Mukarrom Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang pesantren Al-Jebra International Islamic Boarding School yang akan segera dimulai tahun akademik baru 2021-2022. Pesantren Al-Jebra IIBS berlokasi di Jalan Raya Puncak di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah menjadi ikon dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Banyak pertanyaan, apa itu Al-Jebra? Apa itu pesantren Al-Jebra? Lebih jelasnya mari kita bicara lebih panjang, lebih detail dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Jebra International Islamic Boarding School, Al-Mukarrom Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM. Kemudian kita ingin menanyakan apa inspirasinya, ya. Inspirasi Bapak mendirikan pesantren Al-Jebra yang berskala internasional, Pak. Terima kasih, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berdirinya Masjid Agung Hartujana di Simpang Gadok ini, banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan pendidikan non formal. Pertama, kita dirikan Pondok Hafiz Penghafal Al-Quran, dan itu sudah berlangsung 7 tahun. 7 tahun ya. Dan alumnusnya sudah jadi imam Imam dan di sebagian Harakatul Jannah ya. Alhamdulillah. Di sini. Kemudian juga kita kerjasama dengan berbagai lembaga, misalnya dengan Masjid Ulama Kabupaten Bogor dan Masjid Ulama Pusat. Kita juga didik kader-kader ulama dan memberikan pembekalan khusus, dan kita datangkan para pengajar yang berkaitan dengan kebutuhan para ulama yang berintegrasi nanti di masyarakat. Tidak saja ilmu agama, tapi ilmu-ilmu sosial lainnya yang memerlukan pendekatan. Dan juga di sini juga sudah ada diniyahnya, dan juga ada taman Al-Qur'annya, dan juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kaum ibu. Ada majelis taklimnya juga sudah jalan, dan tentu tidak ketinggalan kita fungsikan muatan-muatan untuk masyarakat. Apa itu tabligh segala macam, kesemuanya kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa. Berkaitan dengan Pak Agus tanyakan tadi, kenapa sih kok inspirasi ingin membangun sekolah pesantren yang bertaraf internasional? Ini panjang sekali, Pak Agus, ceritanya. Saya banyak berdiskusi dengan para kiai, terutama dengan Kiai Murs Amin. Beliau adalah tokoh pesantren Darun Najah, pendiri juga di sana, dan juga dengan banyak pesantren ya. Ya, dengan Kembas juga pendiri pesantren Darul Wasilah, dan juga dengan Kiai Cucun. Beliau adalah pendiri dan pimpinan pesantren di Andalus, Capus, dan juga pimpinan pesantren Bapak Kiai Faisal Nur Ilmi yang ada di sekitar Bogor sini. Dan juga pemikiran-pemikiran beliau saya coba matchingkan dengan pemikiran tokoh lain. Misalnya dengan tokoh militer, ya, ada Pak Marsaib. Beliau pangkat terakhir adalah Marsikal Muda, dan beliau memiliki pengalaman pendidikan militer dan non militer. Ya, saya lihat tamat sebagai penerbang terbaik, dan kemudian pendidikannya yang sangat luar biasa, dan juga lemhanasnya di Inggris. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan kemudian beliau ya berkecimpung juga di dunia pendidikan angkatan udara, ya, di Subsim Lembang sana. Dan juga ada
Pak Gatot Subroto, beliau terakhir bintang 2 dari Marinir dan wakil gubernur Akademi Militer. Jadi kita lihat sisi pengalaman militernya, pendidikannya, dan masuk kepada dunia pendidikannya. Dan juga kita padukan dengan teman-teman yang lulusan dari luar negeri lainnya, seperti Pak Agus dari Birmingham University, dan teman-teman dari Monash University, dan beberapa universitas lainnya, Al-Azhar khususnya. Untuk Al-Azhar itu kita rekrut tamatan saja 5 orang yang langsung mengawaki nantinya untuk guru-guru. Untuk guru-guru. Alhamdulillah. Jadi lebih daripada 75% yang menjadi guru di sini adalah tamatan dari luar. Dan juga tamatan dalam negeri, misalnya Dr. Alim Tafsir dari UIN Jakarta dan lainnya kita lengkapi. Dan tentu saja tantangan bagi kita, tantangan ke depan sangat luar biasa. Kita perlukan anak-anak cerdas, dan kemudian akan kita isi dengan nilai-nilai kepemimpinan. Ini sangat penting sekali. Ya. Ini zaman milenial seperti ini ya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan ya, mencetak kader-kader yang berwawasan nasional dan internasional. Amin. Dan mampu nanti menjadi leader dimanapun dia tugaskan. Jadi tidak saja dia di bidang agama, di bidang sekolah-sekolah umum lainnya dia bisa masuk nantinya. Jadi pesantren Algebra ini betul-betul sudah berkolaborasi lah, bersinergi dengan berbagai pihak, menguatkan ya satu dengan lainnya. Dan juga dari yang disampaikan Bapak, embrionya sudah ada ya, dari Masjid Agung Harokatul Janah yang juga Bapak dirikan ya. Alhamdulillah ya. Tentunya untuk menuju kepada visi yang sangat mulia itu ya, Bapak mempunyai moto ya untuk pesantren Algebra, membangun semangat untuk santri dan juga untuk para pendidik ya, dan pesantren secara keseluruhan. Moto Algebra itu apa? Ya, sebenarnya motonya sangat sederhana sekali. Ya, saya dapat inspirasi ketika habis sholat subuh di masjid ya. Saya perhatikan alam lingkungan, burung berkicau, ayam berkokok, karena di sini masih hijau sekali ya, masih green wilayahnya. Dan kemudian sebelum hari terbit, semua makhluk itu kelihatan ceria ya, alam menyambut ya anugerah Allah yang sangat luar biasa. Jadi dengan ceria itulah yang menjadikan moto bagi saya. Jadi motonya ceria. Ya. Jadi harus bersama semangat. Jadi tidak boleh murung selama ini. Kalau kita sudah sambut ya pagi hari dengan rasa ceria, saya kira insya Allah ya. Jadi ceria sebagai suasana, tapi juga mungkin ada makna dari ceria itu sendiri. Iya betul. Jadi ceria sendiri mungkin sudah juga dibahas di TV aja sini, sangat sederhana sekali. C-nya itu adalah membangun kecerdasan. Lembaga Algebra harus membangun kecerdasan. Ya, tanpa kecerdasan nanti sulit mereka akan menjadi kader-kader pemimpin. Jadi kecerdasan itu seperti membaca. Ya, karena membaca dia bisa cerdas. Ya, mungkin kalau dikaitkan ya Iqra, misbah halak, bacalah gitu. Nah, itu C-nya. Jadi kita harus membangun kecerdasan, kita asah kecerdasan, besi tumpul kalau kita asah terus pastikan tajam. Anak-anak yang masih pemula kita asah terus bisa menjadi cerdas. E-nya bagus itu energi. Jadi cerdas dan dia harus energik, harus bersemangat, harus jadi petarung, ya, dan tidak boleh mudah menyerah. Jadi punya kekuatan fighting spirit untuk maju, itu harus kita tumbuhkan di sini. Kemudian R-nya itu responsif. Responsif ini kepedulian, ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kondisi sosial, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap bangsa dan negara ini gitu. Dan dia harus betul-betul my love country-nya harus kuat, mencintai negara harus kuat. Ya, peduli secara agama, dia paham betul begitu bagaimana zakat, fitrah, sedekah dan lainnya. Itu adalah bentuk kepedulian
dan sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap eko Ya, alam ya, ini gitu. betul. Ada nasionalisme di sana, Ya, ya, betul. ada cinta kepada Ya. negara, Ya. ya, juga hubul waton itu di sana, dan cinta kepada alam ya. Betul. Ya, Jadi dan sesama. walaupun dia cerdas, kemudian dia energik, dan kemudian Responsif. dia juga responsif, itu belum afdol. Nah, I-nya itu dia harus mampu menjadi inovator. Dia punya inspirasi yang kuat, punya cita-cita. Jadi dengan inspirator, dengan inovator, maka akan muncul kebahagiaan. Ya, banyak anak-anak yang tidak punya inovasi, inovator ya akan stagnan saja. Ini kita ajarkan kreativitas yang sangat tinggi di sini. Maka di sini akan ada nanti berbagai dukungan dari ceria dielaborasi kepada sistem pendidikan yang kita bangun di sini. Nah, yang terakhir A-nya ini paling penting betul. Ya, A-nya itu kalau bangunan kayak kubus, A-nya pondasi yang paling bawah adalah akhlak. Jadi kita akan tanam betul akhlak. Kita tanamkan betul budi pekerti. Nah, ini terkait ya Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk menjemurkan akhlak. Kita coba ya menghadapi situasi global ini, bagaimana kita membangun di sini akhlak di lingkungan pesantren dan masjid bagi anak-anak kita calon pemimpin ke depan. Pondasinya akhlak mulia itu Akhlak, ya. betul. Ya. Luar biasa, ini moto yang sangat indah dan sangat bernilai sekali ya. Ceria, cerdas, energik, responsif, inovatif dan akhlak mulia ya. Ya. Jadi algebra dengan moto yang luar biasa dan juga dengan tadi beberapa tokoh disebutkan ya, visi yang sangat mulia ini, akan kemana arah pendidikannya nih? Arah pendidikan, kemudian kurikulum nanti yang akan kita ajarkan kepada anak-anak santri. Ya, jadi hasil diskusi panjang dengan para kiai, dengan para jenderal dari kalangan militer, dan juga dengan para ekonom, dan juga teman-teman yang aktif di birokrasi, ya ada mantan wali kota dan lainnya, dan di dunia pendidikan kepemerintahan, dan juga dari kalangan bisnis gitu. Jadi ada juga dari Kadin, dan juga kita bicara mengenai culture dan budaya dengan seniman. Ya, jadi kita integrasikan. Pertama, kita akan kerjasama dan memilih arah kepada Cambridge University. Itu internasionalnya. Dan kemudian kita mengarah juga dengan kurikulum Al-Azhar. Makanya pengajar sini ada 6 orang, 1 senior tamatan Al-Azhar. Nah, ini tuh tamatan dari Al-Azhar ada, tamatan dari Maroko ada, ya, dan kemudian tamatan dari Madinah University ada. Kita gabungkan pemikir-pemikir ini. Jadi mulai dari pemikiran kedisiplinan militer tentu akan disesuaikan dengan usia umur anak-anak, kemudian pengalaman di kepesantrenan dari juga kiai-kiai, ya, kemudian pengalaman di birokrasi, ekonomi dan lainnya, dan budaya. Jadi yang paling penting kita juga mengadopsi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Betul. Jadi kurikulum nasional pun kita masukkan. Jadi ada kurikulum Azhar, kurikulum Cambridge, kurikulum nasional, ya, dan tentunya kurikulum pesantren ya. Betul. Ya, kurikulum bisa bagus, ya. Arah pendidikan bisa sangat tinggi sekali. Tapi itu tidak akan tercapai kalau SDM-nya tidak mendukung. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa para gurunya lulusan Azhar ada 6, lulusan dari Melbourne, lulusan dari Eropa. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa kita kombinasikan dan kita arahkan untuk anak-anak ya. Nah, kemudian ini Pak, dari kurikulum dan program pendidikan yang ada ya, kira-kira apa istimewanya algebra ya dibanding dengan pesantren-pesantren pada umumnya ya. Kita tidak menyebutkan pesantren mana ya, pesantren pada umumnya tentu kita punya semacam program-program unggulan lah yang membedakan dengan sekolah atau pesantren lain. Ya, tentu pertama kita
untuk setingkat SMA itu ada semacam high school ya. Itu setahun itu hanya 4 materi yang kita fokuskan. Ya, pertama bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian yang berkaitan dengan akhlak, ya, dan kemudian kepesantrenan. Nah, ini kita fokuskan betul ini. Baru tahun kedua kita masuk kepada kurikulum nasional, ya. Kita harapkan setahun itu mereka belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan kemudian pembekalan mengenai kepesantrenan dan akhlak. Ya, mudah-mudahan nanti pengajaran sudah bisa dengan 2 bahasa itu. Jadi ini intensif sekali gitu. Jadi untuk tingkatan SMA ada semacam matrikulasi, ya? Betul. Persiapan untuk masuk SMA, karena kita harus menyiapkan bahasa, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, IT-nya juga, ya juga pendidikan agamanya. 1 tahun ya. 1 tahun. Dan setelah itu baru masuk ke SMA, sudah siap dengan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan yang lain. Dan kemudian unggulan lainnya, sekali sebulan kita datangkan tokoh motivator yang sudah berhasil. Jadi dari misalnya dari militer nanti yang pernah jenderal, ya, pensiunan jenderal, dan dia akan cerita. Kemudian juga dari ekonom, dia sudah berhasil dan segala macam. Jadi harus jadi motivator itu ada tokoh berhasil. Nah, nanti ketika dia SMA kelas 2, dari tes yang kita lakukan, dari psikotes yang kita lakukan, dianya arahnya kemana gitu. Kalau kira-kira dia akan menjadi ulama atau tokoh yang mau mendalami masalah agama, kita arahkan betul bagaimana dia bisa masuk ke Al-Azhar nantinya. Karena pengajar kita udah memang dari Al-Azhar semua gitu. Nah, kalau dia pengen barangkali masuk kepada dunia ekonomi, ya kita ajarkan betul bagaimana jadi entrepreneur, karena nanti ada tokoh motivator yang sudah berhasil di perusahaan gitu. Kita ajarkan betul gitu di ekonominya gitu. Bahkan mungkin pimpinan bank juga ada sini ya. Iya. Atau dia nanti pengen menjadi ilmuwan, jadi kita arahkan betul dia di bidang saintisnya nanti. Benar-benar dia mampu lulusannya nanti masuk ke dunia ilmuwan gitu. Dan terakhir kalau dia pengen menjadi tentara, menjadi polisi segala macam, itu kita lakukan pembekalan seperti itu. Jadi untuk pilot project tahun ini kita batasi 2 kelas sehingga kita lebih fokus dengan muatan nantinya. 1 lulusan Al-Azhar megang misalnya 5 orang yang begitu fokus melihat membina santri setiap hari ya. Dengan mengarah kepada kemampuan-kemampuan yang tadi disebutkan itu ya, luar biasa. Dan motivatornya juga bukan motivator teori ya, motivator yang sudah sukses ya, mencapai apa cita-citanya. Betul. Kemudian pengalaman itu dibagi dan disampaikan kepada para santri ya. Alhamdulillah ya, ini ya, algebra ini ya. Kemudian biasanya ada pertanyaan dari wali murid, dari masyarakat ya, yang ini sangat penting sekali pertanyaan ini. Setelah dari algebra ini, apakah mereka mampu untuk masuk ke perguruan tinggi yang bonafit yang di Indonesia, misalnya ke UI, ke ITB, atau ke luar negerinya ke Azhar, ke Eropa, kemana? Apa ada kesiapan tersendiri, dan juga kita menjanjikan insya Allah ya mereka akan bisa mencapai itu, atau bagaimana Pak? Ya, saya kira dengan sistem yang kita buat ya, kemudian ketika kelas 2 SMA sudah jelas dia kemana, itu udah mulai start pengkhususan ya. Jadi karena setiap orang tua kan pengen anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi tentara, jadi polisi, jadi ilmuwan. Nah, itu yang kita tangkap gitu. Jadi pesantren jangan sampai sarungan atau apa segala macam gitu. Kenapa? Kita lihat lulusan pesantren bisa jadi presiden. Gus Dur juga dari pesantren presiden ya. Wakil presiden sekarang juga dari pesantren bisa jadi wakil presiden ya. Ya banyak sekali tokoh-tokoh nasional itu berasal dari pesantren gitu. Nah ini saya yang tidak terangkat selama ini gitu. Banyak pendiri negara kita ini alumni pesantren ya, sebagai founding father kita merancang republik ini gitu. Ya, alhamdulillah.
Jadi insya Allah ya, Algebra ini membawa optimisme ya Pak ya, Ya. ya untuk ke depan sebagai pencetak atau untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan pemimpin bangsa ya. Ya, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Apa ada pesan-pesan sebelum kita akhiri Pak untuk kita semua yang mendengarkan dan pemirsa? Ya, saya kira dunia pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita benar-benar mampu mewujudkan anak-anak Indonesia yang berakhlak, memasuki dunia milenial. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang ahli, banyak orang lulusan universitas terkenal, tetapi kalau akhlaknya tidak baik, budi pekertinya tidak baik, tentu akan menghasilkan keluaran di aktivitas-aktivitas yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan nawaitu kita bersama-sama, kesempatan kita dengan para masyaid, para ulama, para mantan-mantan tokoh militer maupun mantan birokrasi serta tokoh-tokoh di bidang ekonomi, kita sepakat ya, karena pengajar kita misalnya ada juga yang sekarang menjabat di direktur satu bank, dia juga Ya, ini betul. ikut eksis gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Baik, ini alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawaban dan keterangan tentang algebra. Sahabat Hajah TV, demikian tadi obrolan kita dengan pendiri pesantren Algebra International Islamic Boarding School. Dari paparan yang disampaikan sangat luar biasa. Bagaimana algebra mempunyai kelebihan-kelebihan dan persiapan yang mumpuni. Ya, insya Allah para santri akan kita siapkan untuk mampu menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris dalam setahun untuk SMA ya, dan kemudian mereka akan bisa mengikuti pelajaran umum juga dengan komprehensif, sehingga alumninya atau lulusannya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang bagus ya, yang bonafit di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu Bapak Ibu ya, sahabat TV, sahabat Hajah TV, ayo kita bergabung dengan Pondok Pesantren Algebra International Islamic Boarding School untuk mendidik kader umat dan kader bangsa, putra putri kita tercinta. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih, bagus. Abah Datuk kita sebut ya, dan Datuk Rajonan Sati, Dr. Haji Syahrul Effendi SHMM. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.